Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang masuk hari ini. Kita mau segera kirim ya. Jadi ini diorder buat fog lamp Innova P73CF Mark II ya, Mark II. Kita yang H11, H4 kita udah kebanyakan Mark II ya. Tapi kalau mau yang mic flash mungkin stok lama, mungkin masih ada beberapa, saya mesti ngecek. Tapi ini yang Mark II, yang terbaru. Yang terbaru itu adalah dia menggunakan chip dempet dan chip center ya. Jadi ini bohlam dari Pro 7 P73CF ya. Dia bisa 4500, 3000K, 5700. Jadi ini cocoknya dipasang di fog lamp ya, di fog lamp mobil. Ya, kebetulan ini diorder buat Innova, jadi kita akan segera kirim ya. Saya juga sudah bilang ya di beberapa kesempatan yang lalu bahwa ini menggunakan chip dempet dan tipe center chip ya. Center chipnya adalah di putih, kuningnya adalah nebeng di pinggir. Jadi lebih fokus ya tipe Mark II. Saya sebenarnya ada yang versi kita punya, tapi versi kita punya saya masih menunggu update bahwa saya mau double cooper. Jadi kita stop dulu jualannya, kita pending dulu gitu ya. Karena lebih baik double cooper semua kita jual karena pendinginannya sudah terbukti istimewa ya. Apa itu double cooper? Kalau ini kan bukan double cooper ya. Ini pendinginannya hanya menggunakan bodinya dia ya, dijepit di sini. Ya. Ini diorder untuk fog lamp Innova, bisa adjustable, tapi adjustable-nya hanya diputar ya. Putarnya itu harus dikendorin dulu baut ininya nih, baut penguncinya ya, pakai kunci L-nya disertakan. Jadi kita sebelum kirim kita settingkan dulu deh. Jadi Bapak nanti barang sampai tinggal pasang ya. Bisa di adjust sendiri, cuma ya itu tidak on the spot, tapi harus menggunakan kunci L dulu dibuka gitu ya. Jadi ini settingannya kita settingkan untuk fog lamp Toyota ya. Mungkin bagi orang-orang tertentu terlihat mudah ya setting-setting begitu, tapi ada juga bagi orang awam atau orang-orang yang ini terasa ribet. Jadi apa sih bedanya kalau Anda beli di saya dengan beli di orang lain? Karena gini loh, banyak yang mau beli LED tapi mau harga murah, belinya di online segala macam nggak masalah. Anda mau beli dimanapun, yang penting adalah si penjualnya, si pedagangnya mengerti kalau ada keluhan Anda bisa di backup gitu ya. Banyak yang belinya nggak tahu di mana, nanyanya ke saya untuk pemasangannya, untuk nyari fokusnya segala macam. Saya kalau nggak punya barangnya saya nggak paham. Jadi lebih baik Anda kalau belinya di mana, ya Anda tanyanya di mana. Contohnya Anda beli barang di Indomaret, jangan komplainnya di Alfamart ya. Jadi kalau Anda beli di Alfamart ya komplainnya di Alfamart, jangan Anda beli barang di Alfamart komplain di Indomaret, nggak sinkron gitu ya. Jadi sama seperti Anda, kalau Anda beli barangnya di saya, Anda butuh bantuan, Anda butuh panduan, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 gitu ya. Jangan Anda belinya di tempat lain tapi Anda curhat permasalahan LED-nya di tempat saya gitu ya. Tidak etis lah seperti itu ya. Nah, misalnya kalau si penjualnya tidak bisa membantu Anda, nah kenapa Anda mau beli dengan dia gitu ya, kan aneh ya. Ini di dunia online ini sangat-sangat aneh ya. Banyak orang yang nggak ngerti pasang tapi berani beli, tapi berani beli di tempat yang tidak bisa menjelaskan, giliran ada permasalahan nanya ke kita. Aneh ya. Kita bukan yang nggak mau bantuin, karena saya nggak tahu LED-nya seperti apa yang Anda beli gitu ya. Kadang-kadang mereknya aneh, X9, Z2, Z3, aduh nggak jelas bro mereknya ya. Anda merek nggak jelas gitu kok Anda berani beli. Saya yang bikin LED-nya yang begini aja, yang dusnya polos aja, orang nanyanya udah kayak Intel. Bos, mereknya apa? Kok dusnya polos? Kok dusnya nggak ada merek gitu ya? Sedangkan ini sudah direview bagus gitu ya. Orang bertanya mereknya sampai udah kayak Intel aja gitu ya. Tapi dengan merek-merek yang nggak jelas itu, yang tidak ada reviewnya, kok Anda berani beli gitu ya? Aneh.
Ya, jadi LED ini adalah 3 warna ya. Buat fog lamp lebih cocok ya. Ini kuning, yang tadi putih, ini kuning, ini putih kuningnya ya. Ini kuning ya. Putih kuning, putih kuning ya. Jadi ini adalah 24 watt, 25 terbaca di wattmeter saya ya. 2300-an lux lah kira-kira ya. Jadi ini dibeli untuk fog lamp Innova ya. Apa keuntungannya Anda beli di saya dengan beli di luar? Satu, sebelum barang dikirim ya kita kalibrasi, kita setting, kita pastikan bahwa ini barangnya baru, bukan barang bekas atau bukan barang refurbish. Karena ya kita tidak bisa berbicara, bisa saja barangnya adalah barang bekas atau bekas barang returan orang gitu ya. Banyak orang awam tidak tahu bahwa dia oh ya dibersih-bersihkan jadi baru aja, bisa juga. Jadi karena orang awam nggak paham bahwa ini baru atau bekas, bisa juga ya. Jadi saya pastikan barang ini baru, bukan barang bekas atau bukan barang refurbish atau bukan barang returan ya. Satu. Kedua, saya tambahkan thermal pass di tengah untuk pembuangan panasnya lebih merata ke bodi ya, seperti itu. Nah, soal setting devalut Anda tinggal pasang, saya sudah settingkan, tapi kalau Anda mau ubah sendiri bisa ya. Barang sampai Anda mau pasang, jika Anda ada kesulitan silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Setelah Anda pasang, Anda malam Anda videokan, Anda fotokan, ada yang kurang serak di hati atau ada yang kurang pas, Anda silakan tanya, gratis, free ya. Jadi manfaatkanlah itu. Anda kirimkan foto ya, Anda tanya, "Pak sudah benar belum? Pak sudah bagus belum?" Karena kenapa? Saya memberikan after sales service gratis, karena banyak orang yang jualan online belinya bukan di saya, nanyanya di saya, "Pak pemasangannya udah bener belum?" Banyak yang seperti itu ya. Belinya di tempat lain nanya ke saya, "Pak udah bener belum masangnya?" Nah, jadi kalau Anda yang beli di saya, kalau Anda tidak manfaatkan itu, Anda rugi. Jadi sebaiknya sudah pasang, fotokan pemasangan bolamnya, hasil sinarnya sudah bener belum gitu ya. Karena yang bukan beli di saya banyak sekali yang WA seperti itu. Nah, sedangkan Anda yang beli di saya, Anda wajib WA ke saya. Kenapa? Karena gratis, saya akan jawab ya. Nah, soal posisi pemasangan ya. Ini kan ada 2 buah chip, putih dengan kuning. Putih ini keuntungannya apa? Dia itu di center jadi lebih fokus. Kuningnya nebeng di bawah. Kalau posisi seperti ini sinar kuningnya akan lebih jauh dibandingkan posisi sinar putihnya. Itu devalutnya yang oke. Kuningnya akan lebih jauh dari sinar putihnya. Ini devalutnya yang oke. Tapi kalau Anda mau dibalik, bisa supaya putihnya tetap di tengah, kuningnya di atas, jadi sinar kuningnya lebih dekat dibandingkan putihnya, bisa. Dibalik bro, tinggal ini diputar 180 derajat gitu ya. Jadi simple sebenarnya, simple, gampang, sederhana ya. Devalutnya adalah kita sudah settingkan chip kuning di bawah ya. Jika ada pertanyaan silakan WhatsApp nanti setelah pemasangan. Anda butuh panduan silakan WhatsApp saya. Ini barang original ya, harganya sesuai price list. Harga saat ini adalah 1.180.000. Banyak yang dijual mungkin di luaran dengan merek yang sama lebih murah ya. Anda kalau yakin beli dia ya silakan beli. Anda merasa srek atau pas dengan saya ya Anda beli di saya. Banyak juga ya di luaran yang jualnya harganya lebih tinggi, ada juga gitu ya. Jadi bebas, saya tidak pernah memaksa Anda mau beli dimanapun. Intinya adalah kalau Anda belinya di tempat A ya Anda komplain di tempat A, atau Anda curhat di tempat A. Jangan Anda beli barang di Indomaret Anda komplain di Alfamart ya. Terima kasih. Nah, ini satu lagi juga di order untuk Toyota Innova ya. Jadi H4. Banyak yang bertanya juga mengenai lampu ini bagus nggak? Ya, ini salah satunya bagus ya. Bagusnya ini juga kita tidak asal ngomong bagus, tapi saya punya penjabaran teknisnya kenapa saya bilang bagus gitu ya. Banyak yang berkomentar saya tidak mau pakai kri
yang juragan lampu jual nggak ada mereknya. Saya nggak bikin merek bro, Anda yakin Anda beli, nggak yakin nggak usah beli gitu ya. Kardusnya kenapa plain? Iya karena kan kita nggak bikin merek. Sebenarnya saya mau bikin kardus-kardus juga yang bagus seperti begini juga sebenarnya bisa, tapi kan biayanya besar ya, bukannya kita nggak mau. Untuk apa Anda butuh lednya atau butuh kardusnya ya, seperti itu. Banyak juga yang bertanya kepada saya soal membandingkan LED dengan merek lain, kadang-kadang Z2, K2, K5, saya nggak tahu merek-merek begituan, X9. Yang saya tahu adalah yang barang yang saya jual saja, yang saya review ya. Contohnya ya dari Pro 7, Automac, dari Cree, DHP, F3, Philips, seperti itu aja. Jadi kalau merek-merek yang nggak jelas, saya juga nggak tahu karena saya bukan dukun ya. Saya juga nggak tahu, belum pernah lihat merek-merek seperti itu. Jadi belilah yang pasti-pasti ya. Soal garansi, kenapa merek-merek tersebut kok berani ya garansinya? Ada yang bertanya kepada saya, kok berani ya garansinya 18 bulan, ada yang 24 bulan. Ya, terserah mereka mau menggaransi 24 bulan, mau 36 bulan, mau 18 bulan. Ya, kalau mereka berani, Anda juga berani beli, ya silakan beli. Karena saya sudah bermain LED sekitar 14 sampai 15 tahun ya, 2021 ini. Kita istilahnya nggak berani asal ngomong asal bicara, karena sebelum bermain LED pun kita juga bermain HID gitu ya. Jadi sebelum bermain HID banyak zaman dulu juga yang berani menggaransi 2 tahun tapi giliran banyak rusak dia angkat tangan, kabur distributornya ya, ganti merek distributornya ya, seperti itu. Jadi Anda harus hati-hati ya, hati-hati. Jadi makanya saya lebih baik bermain yang pasti-pasti aja ya. Toko berani memberi garansi 18 bulan, 24 bulan, ya dia belum tahu aja kalau dia rugi bagaimana gitu ya, karena di LED itu banyak trouble. Makanya saya kenapa main Cree, walaupun Anda sudah rusak di luar garansi, kita bisa replace chipnya ya, seperti itu. Hanya Cree yang bisa karena spare partnya ada ya. 30 watt. Jadi ada yang bertanya, Pak ini dengan merek lain ini bagus mana? Jadi gini, saya juga tidak mau menjelek-jelekan merek lain. Jadi Anda silakan cek review-review saya lengkap di YouTube gitu ya. Video saya secara live Anda bisa nonton. Jadi saya tidak mau mengetik di chat. Kenapa? Karena nanti di screenshot dikirim ke mereka. Pak ini LED-LED yang ini bagusnya gini. Jadi mengadu domba gitu ya, mengadu domba. Jadi saya juga nanti disomasi oleh mereka ya. Jadi banyak orang yang suka mengadu domba juga ya. Memang perbandingan ya boleh gitu ya. Jadi saya jarang memberikan ketikan chat karena gampang sekali di screenshot gitu ya. Anda kalau mau lihat review, kebanyakan saya adalah kasih link video di YouTube. Jadi Anda harus nonton, jangan males. Pak minta dong link langsungnya, Pak minta dong ini linknya, link itunya ya. Anda bisa lihat langsung, Anda lihat di YouTube channel saya gratis gitu ya. Kalau Anda mau beli LED yang terbaik ya Anda nonton dulu sebelum beli, jangan sudah beli baru nonton ya. Kebanyakan orang wah nyesel beli nggak jelas, Pak bisa tukar tambah nggak? Waduh, tukar tambah juga nggak bisa Pak, karena saya nggak jual tuh merek tersebut. Saya mereview bohlam yang bagus-bagus yang baru kita jual. Teman-teman saya importir banyak ya, importir banyak. Bro, lu lakuin merek gua dong. Bro, lu jual merek gua dong ya. Ya kalau mereknya bagus ya, chipnya yang di luar maksudnya chipnya yang nggak umum, bagus, terang, watt stabil, looksnya gede, adjustable ya, kita mau jual. Tapi kalau fix fokus terus wattnya cuma 18, harganya memang murah 500 ribuan, terus nanti ngedrop, terus nanti gampang rusak, gampang mati, buat apa kita jual begitu ya? Saya dapat duit memang, tapi nama lebih penting. Kenapa? Karena kalau banyak komplain ribet bos, kita nambah kerjaan ya. Walaupun ada garansi, kirim banyak kerjaan bro ya. Jadi kita nggak mau menjual yang nggak pasti. Contohnya yang nggak pasti yang saya sudah discontinue adalah Automac BC ya.
banyak masalah bro, kirim capek, kita habis lakban bro. Yang kaya siapa? Ekspedisi bro, ya. Anda kirim, kita kirim balik, ekspedisi nggak ada yang gratis bro, ya. Jadi kita mau menjual yang pasti-pasti saja, ya. Kalau Anda yakin ya Anda beli dengan saya. Kalau Anda nggak merasa saya banyak ngomong ya nggak usah beli, bebas, ya. Jadi syarat LED bagus, saya bilang lagi. Jadi Anda nih pedagang nih mau menawarkan saya LED, ya mau suruh saya jual, saya tidak mau mengendorse tapi saya maunya jual. Jadi saya mendapat keuntungan dari situ, ya. Jadi LED yang ini adalah yang kita jual semua bukan endorsan. Itu adalah barang yang memang saya jual. Gitu ya. Saya tidak perlu menggunakan artis, otomotif, blogger di endorse atau terkenal sekarang influencer ya, di endorse. Jadi Anda bayar artis tersebut, suruh artis itu promosikan bagus-bagus. Artis itu nggak ngerti bro, ya. Dia cuman numpang ketenaran gitu ya. Jadi ada orang yang menggunakan otomotif blogger mempromosikan barang tersebut. Artis tersebut dapat duit bro, jadi pasti dia ngomong bagus-bagus aja, ya. Kalau saya punya produk sendiri yang kita jual, ya kalau bagus ya saya bilang bagus, jelek ya saya bilang jelek. Jadi kategori bagus menurut saya, watt dan luxnya tinggi. Kedua stabil, nggak boleh ngedrop. Ketiga adjustable, ya. Keempat syukur-syukur ada spare partnya. Syarat kelima yang saya tambahin adalah dia harus ininya nggak boleh terlalu gede, ya. Tuh ininya, tuh gelapnya nggak boleh terlalu gelap. Jadi harus samar-samar. Ini terang sebelah kiri, ini terang sebelah kanan, harus samar-samar dan nggak boleh gede, ya. Nggak boleh terlalu gede bagian blank spotnya, ya. Jadi harus samar-samar, ya. Makin terangnya makin di bagian gelap itu makin terang makin bagus, ya, dan dia tipis makin bagus, ya. Jadi makanya syaratnya itu dulu. Adjustable, ini memenuhi kategori adjustable, bisa disetting 11 12, jam 11 jam 12 bisa, ya. Stabil dijamin. Watt dan luxnya, wattnya 30 watt, luxnya sekitar 2000 berapa lupa tuh, ya. Jadi kategorinya 2800 kalau nggak salah. Jadi kategori bagusnya itu harus sesuai apa yang saya bicarakan, itu baru saya bilang bagus. Memang bukan terbaik, masih banyak yang watt dan luxnya lebih gede ada tapi drop. Ada yang watt luxnya gede tapi fake fokus gitu ya. Ada yang watt luxnya gede tapi waktu disorotin ke tembok dia punya bagian itemnya besar sekali, lebar gitu ya. Jadi bohlam itu tidak ada yang perfect 100%. Jadi cocok-cocokan. Makanya Anda untuk mobil apa saya rekomenkan untuk mobil apa pakai apa gitu ya. Dan ada kalibrasian juga. Ada yang dipapas bro. LED datang dari pabrikan di Cungko sana itu selalu kurang maju ke depan, nggak tahu kenapa ya. Jadi kita ada yang dipapas supaya LED itu bisa maju lagi ke depan supaya fokusnya lebih melebar ya, seperti itu. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Jadi barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu, kita setting, kita suntikan thermal pass. Nah, thermal pass ini penting bro, karena barang dari pabrik itu pelit banget. Thermal pass nggak tahu mahal kali bagi mereka ya, pelit. Nah makanya kita suntikan lagi thermal pass ya. Jadi barang sebelum dikirim sudah dicek dan recheck, sudah disetting, sudah dikalibrasi ulang. Barang sampai Anda tinggal pasang, tinggal PNP. Jangan lupa pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya. Untuk Innova hati-hati pemasangannya, apalagi terutama Innovanya diesel, mentok ke filter udara dan mentok ke aki. Mentoknya ini artinya bukan nggak bisa dipasang, tetapi pemasangannya harus hati-hati. Karena Anda nggak bisa ngobok-ngobok begini, mentok segala macam, LED-nya rusak, lecet. Jadi geserlah filter udara itu dengan membuka dua baut, pakai baut 12, pakai kunci 12, dibuka, digeser dulu ke belakang. Udah digeser ke belakang, baru leluasa mengerjakan ya. Yang sebelah kanan juga sama, aki mentok, akinya buka dulu, digeser ke belakang, baru Anda kerjakan. Jangan memaksa mentang-mentang tangannya kecil atau bawa ke mekanik bengkel yang males membuka, hancur bro ya. Perlakukanlah bohlam dengan baik dan hati-hati. Yang namanya bohlam itu harus perlakukan dengan baik, dengan hati-hati, karena kalau jatuh pecah.
Walaupun ini tidak jatuh pecah, pokoknya jangan sampai jatuh. Kipas asnya bisa bengkok, bergetar ya. Banyak orang mengeluhkan kedengeran di kabin ya. Kedengeran di kabin itu bukan karena kipasnya kencang, tapi karena bergetar. Kipasnya tidak dibalance ya. Kipas ini dibalance. Jadi tidak ada getaran ke dalam ruangan kabin ya. Kencangnya kipas bukan hubungan dengan getaran. Kipas radiator Anda lebih kencang putarannya bro, tapi tidak bergetar kan masuk ke dalam kabin karena dia di balance. Sama, kipas ini kencang juga di balance. Muternya kencang tapi pabrikan udah balance. Itu ya. Jadi bukan karena bergetar ya. Kita coba nyalakan ya sebelum dikirim. Jadi barang sampai tinggal pasang. Jadi kalau Anda butuh panduan, Anda butuh konsultasi sesudah pasang, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Oke, terima kasih. Ini barang diorder melalui Bukalapak. Anda mau COD bisa di Bukalapak ya. Juragan Lampu, Shopee, F3 Motor ini oleh reseller saya. Jadi kalau dia nggak ada stok atau dia nggak punya yang stok yang buat mobil apa, dia pasti hubungi saya. Sama Tokopedia juga reseller Juragan Lampu. Dua buah orang reseller ini ya, saya selalu membriefing dia. Jadi kalau ada pertanyaan dari customer nggak mengerti, silakan WhatsApp ke saya. Nomor saya 0898 269 3838. Jadi ini termasuk juga namanya nomor hotline ya. Sekarang WhatsApp katanya bermasalah, saya harusnya kemarin tulisin ada Telegram. Saya juga ada Telegram. Nomornya adalah sama ya, Telegram ya, 0898 269 3838 ya. Saya tidak membuka penjualan di Lazada karena banyak yang mau. Kemarin ada satu orang bermasalah atau bagaimana nggak ngerti, minta di Lazada, dia mau COD. Kalau Anda mau COD, Anda bisa COD di Bukalapak ya, kirim melalui Si Cepat. Ya, saya tidak di Bukalapak, saya tidak di Lazada, saya hanya di Bukalapak. Jadi kalau Anda mau barangnya langsung dari tangan saya adalah Anda order di Bukalapak ya. Oke, terima kasih. Ini orderan yang masuk berikutnya ya, melalui Topet, melalui Shopee. Kita akan review ini dulu deh ya. Cepet soalnya mau dikirim pakai Grab Express ya. Di order tipe H8, H9, H11, P73CF ya. Tadi pagi sudah. Nah, ini orderan yang masuk melalui Grab, ada garansi 1 tahun ya. Kita tes nyala aja ya, soalnya review kan sudah ya, sama aja saya ngomongnya seperti itu ya. Ada garansi 1 tahun. Barang sebelum dikirim, apa bedanya beli di saya dengan beli di luar? Kita kalibrasi dulu bro ya sebelum dikirim. Ada kunci L-nya ya, kita settingkan dulu. Tapi memang Anda bisa setting sendiri sih, sesuai panduan. Nanti kalau Anda mau tanya sama saya boleh, silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Kodenya adalah Pro 7 P73CF ya. Kita settingkan default adalah chip kuning di bawah, chip putih di tengah. Tujuannya supaya kuningnya sinarnya lebih jauh dibandingkan putihnya ya. Tujuannya itu aja sih sebenarnya ya. Ya, jadi defaultnya kuning, chipnya posisinya di bawah, putihnya di tengah. Sebenarnya kalau mau dibalik seperti ini juga bisa, tapi ini akan nanti pemasangannya kuning, chip kuning akan di bawah ya. Ada tujuannya bro, kenapa kuning harus di bawah, supaya sorotannya lebih jauh ya. Kalau putihnya kalau yang kuningnya yang di atas, sorotannya akan lebih dekat ya. Putih kuning, putih kuning ya, 3 warna. Jadi dia bisa 3 warna, kuning, putih, putih kuning. Wattnya sekitar 25 watt ya. Apa bedanya saya beli di saya dengan di luar? Saya sebelum dikirim kita kalibrasi dulu, kita setting dulu, kita suntikan thermal pass. Kita pastikan bahwa ini barangnya baru, bukan barang bekas, bukan barang refurbish ya, bukan barang returan, tapi barangnya baru. Jika kalau tidak baru, kita tidak mau kirimkan ya, seperti itu. Kadang-kadang orang nggak paham, memang lihat fisik kelihatannya baru, tapi kalau orang yang
pemain tahu mana yang baru, mana yang bekas ya, seperti itu. Jadi kita pastikan dulu bahwa barangnya baru ya. Setelah barang sampai Anda pasang, Anda butuh konsultasi, silakan WhatsApp saya gratis ya. Posisi chipletnya, karena namanya pemasangan pasti saja ada kendala ya, tidak mulus 100%. Nah, itulah fungsinya kalau Anda beli di saya siap membantu Anda cara pemasangan, konsultasi segala macam ya. Karena banyak yang beli di online giliran ada permasalahan di pemasangan, si penjualnya nggak mengerti, memang begitu Pak, jawabnya seperti itu saja ya. Oke, akan kita segera kirim ya melalui Grab Express P73CF Mark II, ini yang terbaru ya. Nanti yang terbarunya lagi juga Mark II, dia punya dusnya lebih kecil, ini dusnya agak gede ya. Oke, H8, H9, H11 P73CF ya, bisa 5.700, 4.500, 3.000 K, 30 watt, tapi terbaca di wattmeter saya cuma 25. Oke, akan kita bungkus dulu ya, segera. Oke, lanjut ya. Ini HB3 Cree dipesan untuk Innova 2020. Innova 2020 ya, untuk bagian lampu jauhnya. Ya, tipe V katanya. Kenapa saya rekomendasikan Cree dibandingkan tipe lain? Ya, karena bisa spot, bisa float. Seperti video saya sebelumnya mereview satu buah senter ya, senter kepala. Senter kepalanya bagus, tapi dia nyorotannya terlalu spot, jadi jauh. Padahal kita butuhnya kan ditaruh di kepala untuk melihat benda-benda yang dekat. Jadi ada kan senter tuh yang pakai lensa bisa didorong maju, dorong mundur, atau Anda spotlight merek KZ30, tipe KZ30 bisa dimajukan, mundurkan, jadi bisa melebar, bisa menciut. Nah, sama. Kenapa saya rekomendasikan tipe ini? Ini kalau di lampu jauh ya. Kalau buat Anda yang demen nyorot-nyorot, jadi contohnya demen nyorot-nyorot itu Anda yang sering keluar kota, jalan tol malam gitu ya, butuh sorotannya jauh sekali. Nah, tinggal dorong mentok, posisi tetap vertikal. Tapi buat Anda yang mungkin demen di perkotaan, yang agak demen float ya, tarik mundur sedikit, jadi sinarnya agak membesar gitu ya. Jadi saya cuma ngomong doang, kalau Anda bingung Anda sebenarnya bisa review lengkap di video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan demokan sedikit ya pasangnya. Jadi ini reflektor lampu jauhnya Innova ya, HB3 intinya ya, HB3. Jadi masang itu jangan lupa ya, kakinya ada 3 nih. Kakinya 3 itu harus masuk dengan benar dulu, baru diputar. Kalau merasa belum benar jangan diputar. Perlakukanlah bohlam dengan sangat hati-hati ya, pelan-pelan. Jadi sudah masuk kaki 3, putar ke searah jarum jam sampai mentok. Oke, sudah, baru tinggal di setting vertikal. Vertikalnya bagaimana? Mengikuti dia punya alur reflektor diamond cut, tegak lurus 90 derajat, dorong maju LED-nya, dorong maju mentok ininya, lihat vertikal ya. Oke, udah gitu dulu aja Devalut. Tinggal dites nyala ya. Kalau sudah oke, ya sudah selesai. Tapi ada keuntungan lain dari tipe ini kan. Kenapa? Karena adjustable, maju, mundur, dan putar. Sebentar akan saya nyalakan. Makanya ada bohlam yang kadang-kadang saya rekomendasikan. Kenapa? Karena ada tujuan tertentu ya. Nah, ini udah kita nyalakan ya. Ini udah kita nyalakan, akan kita sorotkan, lihat sorotannya di tembok ya. Nah, ini ya, saya sudah banyak sebenarnya video ini, mereview ini, karena yang beli juga udah banyak ya. Jadi ada demo seperti begini ya, setting vertikal dorong mentok, outputnya seperti itu ya, spot. Tapi kalau Anda mau agak lebih melebar, tarik mundur bohlamnya. Nah, dia akan agak membesar ya. Bener nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini kita dorong maju mentok ini. Mengecil ya, bener nggak? Bener nggak? Ini kita dorong ke depan mengecil. Kita dorong mundur, nah dia membesar. Membesarnya sedikit saja. Ini layarnya cuma berjarak 2 meter. Kelihatannya membesarnya sedikit. Tapi kalau praktek di jalan, membesarnya itu gede. Sama seperti OHP. Anda orang kantoran sering presentasi ya, sering seminar ada presentasi OHP ditarik mundur, jauhin dari layar, dia gambar membesar, dideketin ke layar gambarnya mengecil. Jadi ini
sedikit saja, pengaruhnya banyak gitu ya. Nah, ini bisa diputar juga agak ke kiri, agak ke kanan, bebas. Jadi Anda mau buang ke kanan dikit, ke kiri dikit, tapi defaultnya adalah vertikal dorong maju. Tapi kalau Anda mau mencari float, ya tarik mundur. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak bro. Ya, jadi kalau ini kita matikan, ya, Anda bisa putar kiri, putar kanan untuk mencari garis horizontalnya. Anda mau agak buang ke kiri atau Anda mau tinggi ke kanan atau tinggi ke kiri, Anda tinggal mainkan begini. Defaultnya adalah vertikal, tegak lurus gravitasi ke bumi. Itu satu. Vertikal, tegak lurus gravitasi ke bumi. Jadi kalau Anda tarik benang ini mesti lurus. Anda sudah lurus, Anda bisa ngecek di bagian depan. Lurusnya ini sejajar nggak dengan tarikan diamond cut-nya dia? Mestinya sejajar. Gitu ya. Jadi diamond cut ini biasanya tarikannya lurus, sejajar horizontal. Ya, jadi hasilnya bisa lurus. Nah, soal tarik mundur, Anda bisa tarik mundur sedikit aja, tarik mundur 1 mili aja, fokusnya akan berubah. Ya, kita tarik mundur nih 1 mili nih, fokusnya akan berubah. Ya, fokusnya akan berubah, dia akan lebih fluid. Nah, bagi Anda khawatir, Pak, kok bisa ya bolam begitu ya tarik mundur? Apa nggak lepas Pak, kena getaran mesin mobil saya diesel Pak? Oh, takut copot Pak. Nah, ini buktinya. Ya, ini buktinya. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir soal getaran mesin atau bagaimana. Kita menarik hanya 1 mili, nggak ada masalah bro. Ya, tuh, nggak ada masalah. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Jadi ini si pabrikan sudah bikin, sudah sesuai prosedur. Jadi Bapak tinggal pakai kalibrasi sesuai apa yang saya bicarakan. Ya. Jadi ini udah kita tarik mundur kira-kira 2 mili nih. Sekarang kita dorong maju nih. Nah, Anda nggak perlu takut copot atau bagaimana, nggak perlu ya. Udah dibikin sesuai prosedur. Makanya kenapa saya pilihkan tipe ini. Enak, dia bisa setting on the spot. Bagaimana istilah setting on the spot itu? Anda parkir di depan tembok garasi mobil rumah Anda mungkin 2 meter atau 3 meter, arahkan sinarnya di tembok. Nah, Anda bisa langsung setting putar-putar maju mundur enak. On the spot, kiri setting udah oke. Tinggal yang sebelah kanan, pindah headlamp kanan. Setting oke, on the spot. Tanpa perlu harus mencopot-copot lagi LED-nya. Karena bohlam ini enak settingannya. Settingannya itu langsung on the spot yang saya ngomong. Dia udah duduk, Anda bisa putar-putar, maju mundur. Tidak perlu menggunakan kunci-kunci L. Anda harus lepasin dulu, kendorin dulu kunci L, setting lagi, kencengin lagi, pasang lagi. Momennya sudah hilang bro, begitu ya. Makanya kenapa ini bohlam saya salah satu bohlam yang saya bilang bagus ya. Syarat bohlam bagus itu 1, watt dan luxnya gede, 2, stabil, ketiga bisa disetel. Setelnya on the spot lagi, enak nih. Anda mau setel on the spot, jadi tidak kehilangan momen. Anda mesti buka-buka lagi, ribet lagi, pakai kunci L kecil, malam-malam di garasi lagi. Kalau ini kan sudah masuk di sini, ya, sudah masuk di headlamp, ya, enak, tinggal setel putar-putar kanan kiri, nggak perlu pakai kunci L lagi, ribet gitu ya, hilang segala macam. Terus WA ke saya, Pak, kunci L jatuh di ruangan mesin, Bapak punya stoknya nggak? Waduh, ribet itu kunci L ya. Jadi ini nggak usah pakai kunci L. Jadi jarak main ini sebenarnya bisa sampai 5 mili, tapi Anda cukup mainkan 1-2 mili udah cukup gitu ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, Pak, bolamnya saya takut jatuh, Pak, hilang. Nggak perlu takut ya. Ini ya kenceng bro, ya kenceng gitu ya. Jadi banyak orang yang khawatir, Pak, saya nggak mau Pak yang bisa disetel-setel, takut copot Pak. Nggak mungkin copot bro, ya nggak mungkin copot bro. Ini kita tarik mundur nih 2 mili, ya. Tidak mungkin ya. Saya ngomong ini sudah berdasarkan praktek di lapangan ya. Jadi mana yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang baik, mana yang lebih baik kita sudah tahu gitu ya. Memang bohlam ini bukan bohlam terbaik. Masih banyak bohlam di luaran yang bagus, yang wattnya gede, luxnya gede. Ya, masih banyak. Ya, ini salah satu saja ya. Salah satu saja yang terbaik gitu ya. Jadi saya juga tidak memaksa Bapak beli tipe ini.
tidak memaksa beli tipe Kri ini. Bapak mau beli P730, monggo. Bapak mau beli DHP, monggo. Mau beli F3, monggo. Mau beli Philips, boleh, silakan ya. Tidak ada yang melarang. Tapi saya kalau disuruh merekomendasikan ya inilah ya, salah satu yang the best ya. Memang bukan terbaik, karena kalau saya bilang Pak bohlam terbaik cuma ini, itu egois namanya ya. Full adjustable ya, maju mundur, barang sudah dikalibrasi, double cooper PCB, teknologinya kita sudah suntikan thermal pass di tengah ini ya. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok. Kalau nggak nyala begini ya dibalik. Dia driverless ya, Anda nggak perlu ngumpet-ngumpetin drivernya, iket segala macam. Apalagi mobil Anda solar. Misalnya mobil Anda solar diesel getarannya gede bro, kalah di sini ya. Ini sudah di braided pakai, jadi istilahnya kayak kalau kabel iPhone tuh tahan tarik lah gitulah ya. Kan sering kan kabel charger iPhone, kabel charger Android putus di ujungnya ya. Nah kalau ini relatif lebih aman gitu ya, karena dia dibungkus. Kalau yang hanya berupa isolator kabel begitu, dia kena panas di mesin, dia letoy bro. Ini juga letoy tapi dia dibungkus gitu ya. Makanya bohlam terbaik, baik, bagus, ada yang lebih bagus gitu ya. Nah kalau ini saya menceritakan ngomongan apa adanya. Jadi kalau Anda yakin ya Anda beli, kalau Anda merasa ragu ya nggak usah beli. Simple, jelas, padat ya, tidak memaksa. Anda bisa nonton sendiri di YouTube saya bebas. Anda bisa share ke teman Anda. 30 watt bro, ini 30 watt ya spesifikasinya. Dia akan ngedrop 1 sampai 2 watt. Jadi sekitar 27-28 realnya dan stabil ya. Oke, akan segera kita kirim ya. Jadi keuntungan bohlam ini on the spot mutarnya ya, maju dan mundur bisa bebas Anda setting. Bohlam lain belum tentu bisa disetting maju mundur putar. Putar mungkin bisa, maju mundur belum tentu. Dan bisa on the spot atau tidak. Jadi harus ada kunci-kunci ya, yang pakai kunci L, dibuka dulu, setting dulu, kencengin dulu baru pasang lagi. Oh kurang nih bro, buka lagi, kunci L lagi, pasang lagi. Oh kelebihan, oh bongkar lagi. Kalau ini nggak usah, pasang di reflektor, Anda tinggal putar-putar setting, gampang gitu ya. Jadi kita menjabarkan omongan apa adanya ya, yang bebas, yang gampang, yang simple, tinggal colok, tidak ada driverless, tidak perlu iket kotaknya segala macam gitu ya. Jadi simple, padat, 10 menit mungkin selesai, nggak sampai 10 menit selesai ya. Oke, jika Anda butuh bantuan pada saat pemasangan silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Oke, terima kasih. Satu hal lagi ya, kita harus membahas soal tebel tipisnya dia punya garis batas ya. Anda lihat ini ya. Ini bohlam ini garis batas gelapnya itu tipis banget tuh. Ya. Jadi ini LED dipegang di sini ya. Nah, dia ada bagian gelapnya ini di sini nih. Ya. Sedikit tapi nggak kelihatan tuh. Tuh. Ya. Jadi ini bohlam 360 derajat. Tuh, nggak kelihatan, Bro. Garis gelapnya memang ada tuh kalau kita beginiin ya. Nah, ini nih garis gelapnya kalau kita tegak lurusan nggak ada, sedikit aja tuh. Ya. Lebarnya juga nggak kelihatan berapa, sedikit aja. Dan nggak terlalu gelap ya. Jadi samar-samar. Nah, inilah bohlam yang dibilang bagus. Makanya kenapa dia bisa spot dan float. Ya, misalnya kalau bohlam yang nggak bagus, garisnya ini hitamnya gede banget, lebar dan hitam banget. Nah, itu yang bohlam boleh dibilang kategorinya buruk, jelek. Nah, sedangkan bohlam ini garis itunya tipis. Kenapa? Karena nih Anda lihat batang ini LED-nya ini nongol, Bro. Nongol di batang. Anda kelihatan nggak tuh? Nongol. Karena kenapa? Chip Cree itu punya lensa cembung. Ya, jadi tidak terhalang oleh batang ini. Ada LED yang CSP, yang PP, DHP, F3 kan LED-nya pipih ya, tipis. Tertutup oleh batang ini. Jadi kalau waktu Anda arahkan ke tembok, di tembok itu ada garis hitam batang. Makin gede garis batang itu, makin jelek. Makin gelap garis batang itu, makin jelek. Makin kecil, makin samar-samar gelapnya, makin bagus.
ya. Makin bagus artinya cahayanya bisa 360 derajat. 360 derajat. Kenapa kita butuh cahaya 360 derajat? Supaya fokusnya bagus seperti halogen. Ya, seperti itu. Jadi kalau bohlam yang kesininya gelap sekali, kesininya gelap sekali, dan dia gede batangnya, itu jelek. Ya, nah bohlam ini Anda lihat sendiri kan, bagian gelapnya itu sedikit, udah sedikit samar-samar ya, itu ya kategori bohlam bagus, itu ya. Oke, saya sudah menjabarkan apa poin-poinnya, Anda bisa mencerna sendiri. Kalau Anda merasa ada yang perlu dipertanyakan, silakan WhatsApp ya 0898 269 3838, atau Anda komen di bawah. Atau Anda mempunyai ciri-ciri lain yang menurut Anda bohlam terbagus, silakan komen ya. Oke, jangan berkomentar soal cara pembawaan saya. Ada orang bilang saya galak, ada orang saya marah-marah. Enggak, bro. Saya memang orangnya sifatnya begitu ya, menggebu-gebu. Jadi jangan bilang saya galak, tapi komentarilah inti permasalahannya dari LED yang saya deskripsikan. Kalau saya orangnya memang begitu, tegas. Kalau jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih.